Halo Bapak Ibu dan Saudara, kita ngopi bareng lagi hari ini dan ngopi kita hari ini dengan satu teman saya yang jauh di mana dan siapa dia dan apa yang akan dibagikan buat kita hari ini. Mari kita ikuti obrolan saya dengan teman saya ini dalam ngopi bareng hari ini. Ngopi bareng, ngobrol untuk pertumbuhan iman, dan masih bicara soal kemerdekaan dan kebebasan. Kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang nun jauh di sana. Siapakah dia dan apa yang dia kerjakan? Kita langsung kenalan saja. Oke, hai yang di sana, apa kabar? Halo Pendeta Ete, apa kabar? Mereka kenalnya aku di sini, ya Pendeta Ete juga sih. Jadi silahkan memperkenalkan diri, namanya siapa, lalu kesibukannya apa, domisili sekarang di mana? Silahkan. Oke, nama saya Tobi, Tobi Keva. Saya tinggal di Australia bagian barat. Tinggalnya di kota kecil namanya kota Rockingham. Jadi sekitar 50 kilometer dari kota Perth. Kota Perth itu kan kota utamanya di Australia bagian barat. Jadi kalau ke Rockingham itu sekitar 1 jam perjalanan naik mobil. Jadi hitungannya kayak kalau dari Jakarta itu ke Bogor ya. Bogor. Tapi cuma bedanya kalau di Bogor, kalau Jakarta ke Bogor kan macetnya bisa berjam-jam ya. Kalau di sini nggak mulus langsung nyampe. Jadi sejaman sekitar sejam lah udah nyampe. Jadi antara Jakarta Bogor lah istilahnya. Di kota kecil namanya kota Rockingham. Rockingham, iya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jadi Tobi ini sebenarnya teman satu angkatan saya. Kita sekelas ya, Tobi ya. Pernah naik gunung bareng karena ikut proses kependetaan di GKI. Ya kan, kita pernah satu kelompok ya di Bromo, naik Gunung Bromo. Gunung Bromo waktu itu ya. Iya, waktu itu ingat banget dia tuh sampai saking ingin mendokumentasikannya itu dia lebih rempong dari teman-teman yang lain, bawa kamera dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ini yang menarik sebenarnya dari percakapan kita adalah ketika Tobi ya memutuskan untuk akhirnya dengan pilihan panggilan yang sekarang. Nah, ini yang mau kita obrolin ya, Tobi, ya, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, boleh dong cerita perjalanan sampai kemudian berakhir di Australia ini, bagaimana sih ceritanya? Karena dulu pernah ikut proses kependetaan GKI bareng-bareng, terus kok akhirnya nyasar atau gimana ya? Ada di sana, boleh dong cerita? Ya, dulu kan memang awalnya kan sebetulnya sih dikirim dari GKI juga ya, karena kan saya proses kependetaannya dari sejak kuliah kan di GKI, terus sempat ikut Bina Kader, tapi memang waktu itu dari Sinode terus dikirim ke GKI Perth sih awalnya ya. Dan karena GKI Perth itu kan di bawah naungan Uniting Church, jadi bukan di bawah naungan GKI. GKI ada Memorandum of Understanding, jadi antara ada perjanjian kerjasama. Tetapi secara legal, secara hukum itu GKI Perth itu ada di bawah Uniting Church. Jadi waktu itu rencananya sih dikirim untuk jadi pendeta di GKI Perth. Terus ke sana gitu kan. Ya terus begitulah nggak jalan lalu mendok gitu ya nggak cocok lah sama jemaat di sana. Tapi kan karena saya udah dipindahkan dari GKI ke Uniting Church, ya sudah lanjut di Uniting Church, jadi lanjut dengan proses kependetaan di sana. Jadi mulai lagi itu dari bawah lagi itu ETE dari nol lagi itu trainingnya itu 4 tahun saya di sini mulai ya tapi bagus sih maksudnya ya kan ini negara beda ya bukan Indonesia ya konteksnya juga beda. Orang-orangnya beda, pola pikirnya beda. Jadi selama 4 tahun itu ya belajar, ya istilahnya belajar lingkungan di sini lah, bagaimana melayani di sini. Karena kan nggak sama, orang-orangnya juga beda, tuntutannya juga beda kan. Jadi ya saya ngelihatnya sih, ya waktu lagi ngejalaninnya ya ada berat-beratnya juga sih kan 4 tahun lama ya udah lulus kuliah gitu kan kalau di sana kan udah tinggal 2 tahun lagi udah bisa jadi pendeta kan. Iya, Tapi kan di sini harus mulai lagi dari bawah ya udah nambah 4 tahun gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa. Karena kan ya namanya proses ya. Kalau sekarang sih lihat ke belakang ya itulah jalan Tuhan ya.
Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang membuka jalan. Tapi ya waktu kita menjalaninya memang berat, nggak gampang. Karena kan di negeri orang, keluarga jauh, tidak sendiri, terus juga harus belajar hal-hal yang baru gitu. Emang seru sih, tapi juga banyak pergumulannya, berat juga. Waktu menjalaninya berat, tapi sesudah gitu ya kita ngelihat ke belakang, kita bisa ngelihat kalau Tuhan itu bekerja, Tuhan itu ada, dan itu yang buat saya ya nggak apa-apa, ya bagus. Dan saya itu bersyukur sebetulnya sempat menjalani masa-masa yang berat di awal-awal pelayanannya. Karena buat saya itu justru itu yang membentuk jati diri saya, membentuk sikap saya, pelayanan saya sebagai pendeta. Jadi lebih rendah hati lah istilahnya. Dulu waktu kita lulus kuliah kan rasanya udah pengen siap-siap gitu ya, pengen jadi pendeta terkenal gitu ya. Tapi lalu mengalami hal-hal yang berat, justru itu buat saya itu memang tamparan dari Tuhan, tapi justru itu yang membentuk karakter. Biar kita jadi kependetaan yang lebih baik lah. Yang pentingnya setia ya, tidak perlu muluk-muluk lah. Kalau baru lulus kuliah kan maunya muluk-muluk banget kan ya. Idealis. Idealis. Iya betul. Kalau kerja tuh idealis banget ya. Maunya pengen jadi Gilbert gitu ya. Gilbert Lumoin dong. Jangan di-mention. Nah, tapi Tobi, gimana sih di kondisi pelayanan jemaatmu di sana? Apakah sama atau beda nggak sih? Lalu juga kepemimpinan organisasinya seperti apa di situ? Ya ada samanya dan ada bedanya sih, Teh. Maksudnya memang ya budayanya kan pertama pasti beda ya, nggak sama ya. Orang Indonesia dengan orang Australia kan nggak sama. Tapi kadang-kadang kita juga harus hati-hati karena memang saya selalu bilang di sini kalau di permukaan itu orang itu kelihatannya beda. Sama lah di Indonesia, misalnya orang Batak sama orang Jawa. Kalau di permukaan kelihatannya kan orang Batak keras gitu ya, orang Jawa tuh lembut gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita gali lagi lebih dalam ya ujung-ujungnya sebetulnya sama aja. Maunya sama, takutnya sama, dikritik sakit, ada punya harapan gitu ya. Jadi sebetulnya sama. Jadi kalau di Australia itu memang budaya. Jadi kalau buat saya itu budaya itu paling atas gitu di permukaan. Apa yang tampak itu budaya. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, ujung-ujungnya sebenarnya manusia itu tuh sama semuanya. Maunya tuh sama, keinginannya sama. Jadi ya orang-orang di sini jemaatnya ujung-ujungnya sama kayak di Indonesia, mau diperhatiin sama pendeta, mau diteleponin sama pendeta, mau kalau ada majelisnya maunya didengerin sama pendeta gitu ya, maunya ngatur pendeta, itu sama. Jadi memang ada perbedaannya ya. Mungkin kalau orang Indonesia itu lebih istilahnya tuh kalau ngomong nggak langsung to the point gitu loh, muter-muter dulu gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kita nangkep ngomongnya A sebenarnya maksudnya B gitu ya. Kalau di sini orang Australia kan lebih to the point. Jadi misalkan kalau dia bilang B ya B, kalau C ya C. Tapi yang maksudnya yang muter ngalor gitu juga ada juga, sama juga sih. Tapi memang beda ya. Terus jemaatnya juga di sini jauh lebih kecil daripada di Indonesia. Kayak saya di Rockingham ini setiap minggu itu paling cuma sekitar 100 orang. Dan itu sudah termasuk jemaat yang lumayan di Australia bagian barat ya. Jadi udah termasuk lumayan karena di sini kalau di rata-rata, jadi Uniting Church di seluruh Australia itu rata-ratanya itu cuma 25 orang per minggu. Jadi kecil sekali. Jadi itu tantangannya di situ, dan di sini 100 aja itu udah lumayan, udah bagus gitu loh. Dan kebanyakan banyak orang tua yang di jemaat-jemaat kayak Uniting Church. Jadi Uniting Church itu mirip-mirip kayak GKI lah di sini ya. Jadi tantangannya kalau di Australia itu negara sekuler. Jadi agama itu tuh benar-benar dipinggirkan. Jadi orang itu bebas. Kalau di Indonesia kan kalau mau ngaku nggak boleh di KTP ada ateis kan ya, harus agama ya, Kristen, Islam atau Buddha gitu, nggak boleh nulis agama ateis gitu kan, nggak boleh kan.
Walaupun sebetulnya orang itu belum tentu juga Kristen atau Islam atau Buddha kan, cuman ikut-ikutan doang. Ya. Kalau di sini kan nggak, itu sekulernya benar-benar sekuler, jadi agama nggak ada ikut campur dengan pemerintahan. Jadi orang kalau ateis ya ateis, dibilang saya ateis, saya nggak percaya sama Tuhan. Dan itu jauh lebih banyak daripada orang yang mengaku beragama. Jadi agama itu dipinggirkan di Australia, dan orang Kristen itu sekarang itu minoritas, ya dulu. Tapi nggak tahu sih ya, sensusnya mungkin 50-50 kali sekarang ya. Kalau dulu itu sekitar 90% penduduk di Australia itu orang Kristen. Kalau ditanya di sensus, agama kamu apa? Kristen. Ya Katolik, ada Kristen Protestan, ada Uniting, ada Pentakosta gitu. Tapi setiap tahun itu menurun terus. Sampai sekarang ini kayaknya feeling saya sekitar 50% kali yang mengaku Kristen. Tapi yang pergi ke gereja, jadi yang mengaku Kristen tuh 50%, tapi yang benar-benar Kristen yang pergi ke gereja itu paling cuma sekitar 20%-an. Jadi rendah sekali. Jadi pergumulannya di situ. Jadi orang itu udah banyak yang tidak peduli dengan agama, dia bilang. Ya hidupnya udah enak di sini kan, ngapain beragama, ya bisa jadi orang baik tanpa beragama gitu loh. Dan juga kesalahan orang-orang agama yang kayak Kristen gitu juga, kita gagal untuk menunjukkan kalau kita tuh bisa lebih baik. Karena kan banyak kasus-kasus, kalau di sini misalnya di gereja Katolik itu kayak, nggak tahu di Indonesia lagi ramai atau enggak ya, tapi di gereja, bukan di gereja Katolik doang sih, di mana-mana ya, tapi yang paling sering tuh di gereja Katolik itu kasus pelecehan seksual anak-anak, dan itu dibuka kan, waduh banyak sekali ternyata pastor-pastor yang nggak banyak sekali, ya banyak yang terkena gitu ya. Itu sekitar, ada yang bilang sampai berapa persen dari seluruh pastor gitu ya yang melecehkan anak-anak itu kan menjatuhkan nama gereja. Jadi orang-orang lihat aja tuh, orang Kristen juga sama aja kayak begitu. Dan itu yang ya tantangan kita di situ gitu loh. Jadi kadang-kadang juga kalau saya ditanya, kamu kerjaannya apa? Udah saya juga mikir juga, bilangnya sih biasanya, kerja di gereja, saya biasanya bilangnya begitu. Kerjanya apa? Kerja di gereja. Nanti kalau kerja di gereja apa? Baru saya bilang pendeta. Tapi kalau enggak, bilangnya kerja di gereja. Soalnya pendeta itu kadang-kadang malah jadi apa ya? Jadi ada gitu, jadi ada. Jadi ini orang gereja, saya nggak mau, mesti hati-hati gitu. Ya. Waduh. Jadi itu sih tantangannya, Teh. Tantangannya ya. Negara sekuler bebas di sini. Nah, ini tadi kan ya Toby sempat mention juga tentang kebebasan dan kemerdekaan gitu. Nah, ini sesuai dengan tema kita. Kalau gitu kira-kira apa sih yang kamu refleksikan soal kebebasan dan kemerdekaan? Baik dalam soal pilihan panggilan atau juga pelayanan atau hal lain yang lebih luas. Ya, jadi kalau menurut saya sih, namanya kebebasan itu kan, kebebasan yang sempurna itu kan nggak ada ya. Kita semua kan terikat. Jadi waktu saya keluar dari GKI, lanjut ke Uniting Church kan juga saya mengikuti aturan-aturan di Uniting Church kan. Lalu di Australia itu kan juga ada aturannya banyak banget. Dan mesti diturutin, mesti diikutin. Jadi kebebasan kalau dalam pikiran saya itu bukan berarti kita bebas, lalu bebas bisa berbuat seenak-enaknya, karena nggak ada yang kayak begitu tuh, nggak ada. Nanti kalau udah di surga kali bisa ya, atau kalau udah meninggal udah bisa bebas. Tapi selama masih hidup itu nggak bisa. Kita itu pasti selalu ada aturan, selalu terikat. Di jemaat ada aturannya, di gereja ada aturannya, di komunitas ada aturannya. Jadi nggak bisa bebas sebebas-bebasnya. Jadi kebebasan itu ya kebebasan untuk memilih kalau menurut saya. Jadi kita tuh bebas untuk memilih di dalam aturan, di dalam keterbatasan. Segala sesuatu tuh ada batasannya. Kalau kita mau bebas, buktinya kita nggak bisa loncat dari gunung atau dari tebing kan. Ya bisa, kita bisa memilih untuk loncat dari tebing, tapi konsekuensinya ya tahu konsekuensinya adalah ya pasti mati gitu kan ya, atau lumpuh atau apalah. Jadi kebebasannya itu adalah kebebasan untuk memilih kalau saya lihat. Jadi kita tuh bebas untuk memilih dimanapun kita, apapun batasannya, kita bebas untuk memilih. Saya tuh kalau di sini ada istilahnya itu, kalau justru di dalam batasan-batasan itu kreativitas itu lahir.
Jadi justru ketika kita dibatasi, kita berkreativitas itu makin lebih muncul. Jadi nanti itu saya benar coba kadang-kadang kan kalau misalkan pendeta nih ya, kalau misal dikasih waktu sebulan untuk menyiapkan kebaktian gitu, wah bebas gitu kan, nggak dikerjain kan, ngapain lah, inilah itulah, nanti ngalor ngidul ke sana sini. Tapi kalau kita dikasih waktu 3 hari persiapan, cepet itu keluarnya kan kreativitasnya. Malah kadang-kadang saya kalau pengalaman saya gitu ya, kadang-kadang malah kebaktian yang paling bagus itu ketika kita tuh ditekan. Ketika ada sesuatu, ada deadline gitu kan, aduh ini harus beresin nih bener-bener nih, sampai pusing, nggak tidur gitu kan. Tidur cuma 3 hari, 3 malam, 3 malam, 3 jam, 3 malam, jam. mesti bangun. Tapi kadang-kadang justru itu menghasilkan yang paling bagus gitu loh, karena kita tuh ditekan. The power of Jadi, kepepet ya. iya, justru pas dipepet itu tuh malah kreativitasnya mengalir. Jadi kalau saya pikir justru jangan takut dengan keterbatasan dan dengan aturan-aturan, karena itu penting sebagai manusia itu kita harus ada aturan. Kalau nggak ada aturan kan jadi kacau. Negara jadi kacau, hidup kita juga jadi kacau. Jadi kebebasan itu kebebasan untuk memilih. Ya kita selalu bisa memilih dimanapun kita, tapi harus siap dengan konsekuensinya, itu aja sih. Jadi kalau ET juga kan sekarang misalnya pendeta GKI bukannya nyuruh keluar dari GKI, tapi kan tetap bisa milih kan, mau pendeta di GKI atau enggak, bisa pindah ke Betani, jangan kan tetap di GKI. Cuman maksudnya tetap bisa memilih kan, cuman konsekuensinya ada konsekuensinya. Kalau keluar dari GKI ya udah pensiunnya hilang, itu kan. Jemaat belum tentu ada, gitu kan. Jadi tapi tetap bebas untuk memilih. Kita semua tuh bebas untuk memilih, tapi ada konsekuensi. Jadi setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi. Asal siap aja sih. Jadi itu sih Teh, kalau buat saya kebebasan itu kebebasan dalam hal memilih ya, bukan dalam arti kebebasan lu kita bisa berbuat seenak-enaknya, karena nggak ada lah. Itu tuh cuma ilusi. Semuanya itu tuh ada batasan. Iya, ini menarik ya. Jadi dalam kebebasan kita tetap bisa untuk berkarya, Betul ya, dan kreatif justru, mengembangkan diri. Betul, justru berkarya itu tuh lahir di dalam keterbatasan. Jadi saya dulu pernah dengar orang bagus sih bilangnya gini ya. Jadi kalau artis, misalnya pelukis itu kan dia berkarya itu di dalam kanvas, di dalam figuranya kan. Dan itu adalah batasan dia. Dia harus mengekspresikan dirinya di dalam batasan-batasan itu, keterbatasan itu. Dan justru itu yang bermakna gitu loh. Jadi dia tidak dikasih, wah nih sebesar seserah kamu mau gambar kayak apa. Enggak, kan selalu ada batasannya kan. Misalnya tembok. Ini tembok kamu ekspresikan diri kamu di sini. Dan itu justru kreativitas itu lahir itu di situ. Ketika kita ada batasan-batasan itu. Jadi justru kalau nggak ada batasan, kalau menurut saya malah kita jadinya anarkis ya. Dan kita tidak bisa berkreativitas. Nah, gitu sih. Tobi sendiri udah menjalani kependetaan ini berapa tahun sih? Ini jadi saya ditabiskan itu 2011. Jadi udah 2010, hampir 10 tahun ya, 10 tahunan lah ya. Pendeta. Tapi dulu sebelum ditabiskan itu, 1 tahun itu kalau di sini aturannya emang belum ditabiskan tapi sudah menjalani tugas sebagai pendeta. Jadi dari 2010 juga udah melayani, cuma penabisannya itu 2011. 2011. Iya, jadi pendeta. Sama dong ya? Aku juga 2011. Sama. Waduh, berarti ya muter-muter juga sama ya? Ya, tapi itulah berkat Tuhan kan, Teh. Setuju nggak, Teh? Betul. Ya, itu anugerah Tuhan loh. Kalau aku tuh ngeliatin teman-teman kita di kuliah gitu ya, kemarin ketemu sama Dwi Cahyono, ingat Dwi Cahyono kan ya? Zamannya masih kuliah, masih pecacil kayak anak kecil gitu kan. Tapi sekarang udah jadi pendeta di Jawa Timur gitu kan, disayang sama jemaat, khotbahnya juga bagus lagi si Dwi itu. Iya. Jadi itu loh berkat Tuhan. Kalau menurut aku tuh selalu bilang ke istri saya si Rita kan, itu tuh namanya anugerah Tuhan tuh itu. Jadi yang dulunya tuh kelihatannya wah pecicil ini mah kagak bakal jadi pendeta, nggak mungkin. Bisa jadi pendeta. Dan Tuhan itu selalu ngasih jalan. Tuhan tuh buka jalan. Siapapun itu orangnya tuh Tuhan tuh bisa buka jalan. Makanya aku tuh ngeliat, ya inilah anugerah Tuhan tuh ini. Emang banyak teman-teman kita kan yang lulus
kayaknya jalannya mulus-mulus gitu loh, langsung jadi pendeta gitu kan. Tapi kayak kita ini kan kita muter dulu, muter sana, muter sini, nanti ada ini, tapi ujung-ujungnya sama aja kan. Jadi pendeta juga. Jadi kalau buat saya itu kan, ya itulah anugerah Tuhan itu seperti itu. Kadang-kadang kita dibawa dulu ke kemana, diputerin dulu gitu ya. Kayak kalau lagi naik taksi diputerin dulu, terus baru nyampe di tujuan. Nyampe, ujung-ujungnya nyampe. Gitu. Iya. Nah, ngomongin soal panggilan dan tantangan pelayanan ke depan, apa sih harapan yang Tobi bayangkan gitu tentang kehidupan bergereja, berjemaat, yang juga dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan? Ya, kalau saya sih harapannya ya yang penting tetap sehat ya, Ete ya, dan bisa melayani jemaat di sini. Jadi ya nggak muluk-muluk amat sih. Intinya bisa, ya pengen ya, sebagai pendeta saya pengen mengembangkan jemaat. Jadi pengen jemaatnya itu berkembang, semakin baik, semakin kuat. Itu kan pasti harapan semua pendeta lah begitu ya. Kita pengen mengembangkan jemaat. Kalau kita nggak punya harapan gitu, jangan jadi pendeta lah. Kita pengen gitu loh. Saya juga pengen mengembangkan jemaat ini supaya jemaat nanti, kalau saya kan segala sesuatu dibatasi. Saya juga di sini kan nggak akan selamanya. Sama kayak di GKI ya kan ada batasan waktu. Saya udah 10 tahun. Ini juga udah habis sebetulnya 10 tahun. Biasanya sudah harus pindah, tapi nanti lihatlah mungkin di Klasis mau diperpanjang andaikan diperpanjang 5 tahun, itu juga udah selesai gitu loh. Saya juga harus move. Jadi pengennya sih pas saya keluar itu jemaat itu udah berkembang, udah maju, udah ya lebih baik lah. Itu sih harapan yang belum tentu tercapai juga, tapi itu harapan supaya jemaat bisa maju dan kita juga sehat, bisa terus melayani jemaat. Ya itu sih. Terus juga ya nanti ya mungkin nggak tahu juga sih, saya juga kadang-kadang pengen belajar lagi sih. Abis melayani di jemaat, pengen mulai belajar lagi, cuma kan mesti ngangsur rumah dulu nih, mesti dipastiin dulu kalau rumahnya udah dilunasin gitu ya. Kalau udah lunas kan jadi lebih bebas. Ini jadi lebih bebas, ngomong soal bebas lagi kan, jadi kita lebih bebas untuk memilih apa yang kita pengen lakukan gitu. Jadi sekarang ini kan terikat. Pengennya sih ya itu sih harapannya. Jadi andaikan ke depan jemaatnya maju, terus juga saya juga pengen jadi secara finansial lebih bebas lah. Jadi saya lebih bebas untuk milih, karena kan pengen belajar lagi, studi lagi, bertumbuh lagi gitu ya. Karena udah dulu sih waktu lulus kuliah kan rasanya udahlah cukup lah, mau belajar lagi udah nggak mau lah, udah capek gitu ya. Tapi habis 10 tahun di jemaat gitu kan, kayaknya perlu ya upgrade diri ya. Iya, rindu juga pengen belajar lagi, pengen bertumbuh lagi gitu loh. Jadi sih itu harapannya, dan ya semoga keluarga juga sehat. Saya juga ngarepin anak-anak bisa tumbuh dengan baik di sini gitu ya, ke sekolah. Ya itu sih harapannya, Teh. Iya, ya. Oke, ini terakhir nih ya, Tobi. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan pesan-pesan untuk Bapak Ibu yang ngopi bareng sama kita sekarang? Apa ya pesannya ya? Ya mungkin ya kembali lagi ke masalah itu, Teh. Jadi namanya anugerah Tuhan itu tuh ketika kita menjalani ketika kita menjalani hal yang berat itu ya memang nggak gampang gitu ya, emang susah. Tapi hidup itu kan memang susah. Hidup itu tidak simple, tidak sederhana. Hidup itu pasti ada pergumulannya kan. Itu kan iman Kristiani kan juga seperti itu. Tuhan Yesus itu kan bergumul dalam hidupnya. Tuhan Yesus itu kan nggak pesta-pesta melulu kan. Dia juga bergumul. Jadi hidup itu ya memang penuh dengan pergumulan. Tapi Tuhan itu bekerja di dalam pergumulan itu. Memang kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat itu. Kadang-kadang ketika kita di dalam, oke lah ambil di dalam situasi, ya katakanlah di dalam peperangan lah, pakai metafora peperangan ya. Kita di dalam peperangan itu kita nggak bisa melihat bahwa ada Tuhan di situ, ada tangan Tuhan di situ. Tapi Tuhan itu ada di situ. Dan kita itu kadang-kadang kita tuh lupa kalau Tuhan itu tuh sebetulnya mengarahkan dan membawa kita. Walaupun hal itu berat, dan pasti berat. Kalau nggak berat itu ya bukan hidup. Pasti itu berat. Tapi ya kita harus
dijalankan dan kita harus berani dan harus kuat. Tuhan itu ya walaupun Tuhan Yesus gitu kalau nyanyi-nyanyi kan Tuhan Yesus lemah lembut gitu ya. Tapi Tuhan kalau buat saya itu Tuhan itu juga mau kita itu kuat untuk menjalani pergumulan, kuat untuk menjalani pencobaan. Nah kita harus menunjukkan itu. Dan apapun itu hasilnya itu urusan Tuhan bukan urusan kita. Kalaupun kita gagal ya nggak apa-apa. Yang penting itu kita coba dan kita tetap kekeh, tetap berusaha sebisa mungkin kita. Dan kalaupun gagal ya sudah, nggak apa-apa. Kita sudah mencoba dan Tuhan juga akan mengerti. Tapi ya kita nggak tahu. Tuhan mungkin akan membawa kita ke tempat lain, mungkin membawa tempat yang baru. Kalau kita menyerah, ya udah percuma kan. Justru lebih baik kita itu terus berusaha dan terus menjalankan apapun itulah panggilan kita dalam hidup gitu ya. Jadi ya itu sih pesan-pesan saya, ya jalani aja hidup, jangan menyerah, harus bermimpi gitu ya, harus punya mimpi, kejar mimpi. Kalau mimpi nggak kecapean ya udah nggak apa-apa, yang penting kan sudah dikejar. Itu aja yang penting. Ya kita selalu berusaha dan siapa tahu, Tuhan udah menyediakan mimpi itu. Katakanlah 10 tahun ke depan, kita menyerahnya 5 tahun gitu kan. Ya janganlah. Terus saja berusaha sampai akhir hayat lah istilahnya. Sampai akhir hayat terus dikejar. Jangan berhenti dikejar. Oke. Itu aja sih. Iya. Thank you banget ya, Toby, buat sharingnya. Iya, nggak apa-apa, buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga kita bisa ketemu ya, entah kamu yang ke Indonesia nanti. Atau aku yang ke Australia. Kan harus punya mimpi dulu ya. Ya iyalah, cuman kalau sekarang belum bisa, Teh. Oh, bisa. Karena itu perbatasannya ditutup. Masih pandemik juga ya. Iya, karena ditutup. Jadi orang di sini nggak boleh keluar dan nggak boleh pergi, ditutup semuanya. Semuanya ditutup. Jadi sekarang ini nggak boleh datang dulu. Nanti kalau udah pandeminya udah selesai, boleh main ke sini ya, Teh. Oke. Ya. Banyak pesawat murah kok, Esther. Oh iya ya. Banyak banget pesawat murah, apalagi kalau dari Bali ya, aduh banyak yang murah-murah itu. Nanti tinggal bayar visa aja. Banyak yang murah. Nanti tinggal nginep di sini. Iya, asik bayar sewa. Iya. Thank you banget buat sharingnya. Salam buat semua jemaat di Uniting Church di sana. Iya. Oke. Salam juga buat Rita dan anak-anak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekian sapaan ngopi saya hari ini. Semoga apa yang dibagikan membuat Bapak Ibu terinspirasi dan tercerahkan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.